If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini tentang hasil rapat Menpan RB dan Pemda terkait nasib honorer. Untuk mengetahui terkait kabar nasib honorer, berikut ini informasinya. Dan kita simak hingga akhir video. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa juga untuk di-share. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas meminta instansi pemerintah daerah mempercepat proses pendataan dan validasi tenaga honorer atau non-ASN. Selain data dan validasi, Pemda juga diminta untuk merancang peta jalan atau roadmap penyelesaian pendataan tenaga honorer. Kami mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Imbau Anas dalam rapat dengan perwakilan kepala daerah. Menpan RB juga menegaskan bahwa persoalan honorer ini adalah masalah bersama, bukan masalah yang diselesaikan satu atau dua instansi saja. Pak Anas menambahkan tujuan jangka panjang dari penataan sumber daya manusia ini ialah menyiapkan Indonesia untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang. Visi besar itu hanya bergantung pada kekuatan industri dalam negeri, tetapi juga kesiapan SDM aparatur, ujar Pak Anas. Nah, hadir dalam rapat tersebut dari perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI. Kemudian juga ada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APSI. Dan yang terakhir dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Bima Arya Sugiarto selaku Ketua Umum APEKSI memaparkan beberapa usulan ataupun saran. Bima Arya Sugiarto yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor itu mengusulkan yang pertama agar ada moratorium dan kesepakatan tegas dari setiap Pemda untuk tidak menambahkan tenaga non-ASN. Dan usulan yang kedua adalah pembatasan terhadap kuota mutasi ASN. Agar kita bisa buka ruang pemetaan untuk formasi jabatan P3K, kalau mutasi jalan terus, sulit bagi kita untuk beri pemetaan formasi. Jelas Bima. Bima juga menegaskan rekonsiliasi harus berjalan cepat. Tim APEKSI akan memastikan data tenaga non-ASN valid berdasarkan jenis kepegawaiannya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Arya Wibisana, meminta akselerasi diskusi dan konsolidasi terkait dengan masalah-masalah yang timbul dari proses penyelesaian ini. Kepala BKN tersebut juga menyarankan agar ada satu kebijakan yang merangkum semua permasalahan yang harus diselesaikan. Ini harus ada satu paket kebijakan. Roadmap penyelesaian tenaga non-ASN harus jadi satu dengan kebijakan lain yang komprehensif. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Umum APKASI Sutan Rizka Tuanku Kerajaan mempertanyakan soal nasib tenaga non-ASN lain yang bertugas pada pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP, protokol, dan juga sektor lainnya. Menurutnya, tenaga non-ASN pada sektor itu juga harus diperhatikan dan diberikan formasi. Apakah nantinya mereka akan diajukan pada formasi P3K, outsourcing, atau bagaimana? Ujar Sutan Rizka.
Merespon hal tersebut, Menpan RB berujar, prinsipnya kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pelayanan ASN kepada masyarakat dengan kebutuhan organisasi, serta antara keinginan untuk membuka lapangan kerja dengan anggaran SDM yang wajar pada setiap instansi pemerintah. Nah, untuk saat ini yang menjadi prioritas pemerintah adalah mengangkat tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan. Tapi bukan berarti mengesampingkan tenaga honorer lainnya. Demikian kabar terkini terkait nasib honorer. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.